Bintang. Don't forget to like, comment, subscribe below. Keep on watching. Chill Music Studio. Oke, selamat datang di channel YouTube Ruang Para Bintang. Oke, kali ini kita berjumpa lagi ya dari kami semua saudara-saudara, Bapak Ibu yang memiliki anak di kelas 9 SMP. Saat ini kita akan coba sharing tentang salah satu SMA Plus ya. Selain di video sebelumnya saya sudah jelaskan tentang SMA Unggul Del ya. Nah, kali ini kita akan bahas tentang SMA Plus Yasop. Nah, oke, berdasarkan data di tahun 2020 ya. Nah, jadi ada sekitar pesertanya itu sangat membludak pada saat ujian ya. Nah, jadi mungkin Bapak Ibu yang punya keinginan atau anak-anak dari Bapak Ibu ingin bersekolah di SMA Negeri 2 Sogosurung yang boleh dikenal dengan istilah kadang-kadang sudah lebih tren dengan SMA Plus Yasop gitu ya. Nah, sekarang jadi asramanya itu di asrama Yayasan TB Sogosurung ya. Jadi itu lebih terkenal dia ya. Nah, jadi kalau kita lihat di tahun 2020 ya. Nah, mungkin adik-adik boleh kita berkaca ke tahun 2020 ya, sebelum mempersiapkan di tahun berikutnya gitu ya. Karena di tahun 2021 mungkin persaingan akan semakin ketat karena lokasi ujian semakin bertambah gitu ya. Ada yang di Jakarta, ada yang di Medan, ada juga yang di Sogosurung ya. Jadi mungkin bagi adik-adik atau Bapak Ibu yang mempunyai anak di kelas 9 SMP saat ini dan berkeinginan, boleh memang kita memilih antara yang SMA Plus kan ada banyak itu. Jadi tinggal Bapak Ibu mempersiapkannya dari sekarang dengan cara mungkin mengikuti bimbingan belajar, kemudian ada lagi les privat, kemudian konsultasi dengan orang-orang yang memang cenderung bisa mendukung kita ke SMA Plus ya, SMA Plus Yasop tersebut. Nah, jadi di tahun 2020 mungkin persaingan sangat ketat sekali gitu, dan banyak siswa-siswi yang menyatakan dan menceritakan bahwasannya ketika mereka komentar di channel YouTube saya, di channel ini banyak berkomentar bahwa soalnya mungkin terlalu rumit, kemudian kuotanya sangat sedikit karena yang diterima hanya 120 orang ya kan. Ya, 120 orang yang diterima gitu. Jadi ditambah mungkin ada cadangan gitu ya. Nah inilah yang menjadi pertimbangan bagi dari kami semua untuk SMA Plus Yasop ya kan, yang beralamat di Jalan Adrianus Sinaga, asramanya di Jalan Adrianus Sinaga nomor 1 Sogosurung Baligi. Nah, jadi ini mungkin kalian sudah tahu dari kata TB-nya itu sebagai tanda TB ya. Jadi ini adalah sekolah yang dimiliki atau dibina oleh Bapak Jenderal ya, TB Sidelahi. Jadi ini adalah sekolah yang dulunya sampai sekarang juga masih salah satu sekolah yang terbaik dan memiliki lulusan-lulusan yang sangat-sangat berprestasi di Indonesia maupun di luar negeri ya. Nah, itulah mengenai SMA Yasop ini. Jadi sangat banyak peserta yang mungkin dari Papua, dari Kalimantan, Sulawesi, Jawa, Nusa Tenggara Barat, Pulau Bali, kemudian Jawa ya tadi ya, kemudian di Pulau Sumatera. Jadi nah, inilah persaingan yang semakin ketat. Jadi nah, kalau kita lihat ya kan, faktanya yang lulus itu hanya 120 orang gitu, hanya 120 orang saja yang lulus. Nah, jadi dari 120 orang ini, nah dari SMP mana saja gitu kan. Nah, jadi ada banyak SMP yang mungkin
bisa kita lihat di sini yang menyumbangkan siswa-siswanya bisa lulus di SMA Plus Yasop ini. Jadi yang bisa lulus di asramanya gitu. Jadi mulai dari peringkat pertama, kedua, ketiga. Jadi kita akan bahas 10 sekolah yang terbaik SMP ya, sekolah menengah pertama terbaik yang lulus di SMA Plus Yasop ini. Nah, SMP manakah itu gitu ya. Nah, yang pertama kita akan coba sharing, yaitu peringkat pertama adalah SMP RK ya, SMP RK Bintang Timur Siantar. Nah, SMP RK Bintang Timur Siantar ini juga sangat-sangat berprestasi ya. Karena apa? Di SMA Unggul Del juga mereka memberikan hasil yang terbaik. Di SMA Plus Yasop juga mereka memberikan hasil yang terbaik. Kenapa? Di SMA Plus Yasop mereka menyumbangkan 11 orang yang bisa lulus ya tanpa masuk di cadangan. Jadi 11 orang bisa lulus, kemudian 4 cadangan gitu. Jadi nah, ketika misalnya nanti yang 120 orang itu tidak mendaftar ulang, maka yang masuk itu yang sisanya gitu ya. Jadi ini baik perempuan baik laki-laki, jurusan IPA maupun jurusan IPS sudah digabung. Yang jelas dia 11 orang dari SMP RK Bintang Timur Siantar ya. Kemudian 4 cadangannya gitu. Itu yang pertama di peringkat pertama. Jadi di SMA yang Del juga masih tetap mereka yang megang. Kemudian di peringkat kedua itu adalah SMP Budi Dharma ya, SMP Budi Dharma dengan 11 ya, dengan 11. Jadi Budi Dharma ini adalah SMP yang berada di Baligi ya, yang berada di Baligi. Nah, ini adalah statusnya Katolik juga sama seperti RK Bintang Timur Siantar. Nah, di sini mereka menyumbangkan 11 siswa juga dengan 2 cadangan, jadi totalnya 13. Nah, jadi totalnya 13. Jadi sama-sama 11, tapi cadangannya ada 2 kalau Budi Dharma. Kemudian yang berikut yang peringkat ketiga itu adalah SMP San Thomas 1 Medan. Nah, jadi SMP San Thomas 1 Medan itu menyumbangkan 7 siswa mereka yang lulus di utama, kemudian 3 cadangan. Jadi totalnya adalah 10 siswa. Nah, jadi kalau kita lihat SMP San Thomas 1 ini juga sangat-sangat berprestasi ya, bisa meluluskan siswa baik di SMA Plus Yasop maupun di Del juga. Mereka total untuk melahirkan atau menyumbang siswa-siswa terbaik mereka untuk lulus di SMA Plus maupun SMA unggulan yang ada di Sumatera Utara ya. Kemudian ada yang keempat itu adalah SMP Santa Lucia Dolok Sanggul ya. Jadi Santa Lucia ini juga termasuk salah satu sekolah Katolik ya. Nah, jadi di SMP Santa Lucia Dolok Sanggul mereka menyumbangkan 4 siswa mereka ya, 4 siswa mereka, kemudian 1 cadangan. Jadi totalnya 5 siswa ya. Kemudian ada SMP Putri Cahaya ya, menyumbangkan 4 siswa. Jadi 4 siswa mereka sumbangkan di SMA Plus Yasop, 4 siswa. Kemudian ada lagi SMP Santo Yosep Medan ya, SMP Santo Yosep Medan juga memberikan 4 siswa mereka untuk lulus di SMA Plus Yasop. Kemudian yang berikutnya ada dari SMP Santo Yosep Pemuda ya, 3 yang lulus utama, 1 cadangan ya. Jadi ada 1 cadangan, jadi totalnya 4. Kemudian ada SMP Santa Maria Tarutung ya, ada SMP Santa Maria Tarutung. Nah, juga menyumbangkan 3 siswa mereka, kemudian 1 cadangan gitu ya. Kemudian di peringkat 9 ada SMP Bonapasugit Sejahtera, 3 siswa mereka pasti lulus, 1 cadangan, total 4. Kemudian yang berada di peringkat terakhir yaitu di peringkat 10 yang kita buat adalah 10 ya, 10 terbaik itu adalah SMP Budi Mulia Pangururan. Jadi di SMP Budi Mulia Pangururan menyumbangkan 3 siswa ya, tidak ada cadangan. Jadi mereka menyumbangkan 3 siswa. Nah, berdasarkan itu ya, SMP RK Bintang Timur Siantar, SMP Budi Dharma, SMP San Thomas 1 ya kan. Nah,
ini menandakan bahwasannya memang persaingan ini semakin ketat. Banyak juga siswa-siswi yang ada dari Jawa lulus juga ada, karena totalnya kan 120 siswa. Jadi ada 120, tapi yang tadi itu hanya 10 sekolah SMP sekolah menengah pertama yang menjadi peringkat 1 sampai 10 menyumbangkan siswa. Nah, jadi untuk adik-adik kami semua ini hanya sebagai pemacu adik-adik untuk semakin mempersiapkan diri di tahun 2021. Kenapa? Kamu akan lihat SMP ini bagaimana mereka belajar. Boleh kamu cari bagaimana sistem mereka dan kamu bisa mengikutinya gitu. Karena banyak mereka yang memang sudah mempersiapkan diri untuk lulus di sana. Nah, inilah yang perlu kalian pertimbangkan. Mungkin mereka bisa mengikuti les, ya kan, mengikuti privat, belajar mungkin dari pagi sampai malam, kita nggak tahu gitu. Nah, tapi itulah persiapan yang mereka berikan untuk total bisa lulus di SMA plus YASO. Nah, jadi mungkin dengan adanya sistem yang dibuat di sekolah masing-masing supaya mungkin menaikkan grade sekolah itu, supaya nama sekolah itu bisa terkenal, berarti inilah yang dipacu untuk menaikkan ke SMA unggul gitu ya. Jadi mereka dibina dengan mungkin dari segi fisik, dari segi akademik juga dibina untuk bisa lulus di SMA plus, baik SMA plus YASO, baik SMA Unggul Del, Mata Uli, ya Raya, Sipirok dan Dolok Sanggul dan sekolah plus yang lain. Nah, itulah yang perlu dipahami Bapak Ibu yang memiliki putra putri terbaiknya. Silakan Bapak Ibu bisa sharing ya, bisa berdiskusi. Adik-adik kami juga boleh berdiskusi dengan orang tua, kakak kelas, atau bisa komentar di video ini bagaimana untuk mempersiapkan diri di tahun 2021. Nah, jadi jika adik-adik ingin bertanya silakan berikan di komentar, nanti kita sharing di sana. Oke, semoga adik-adik bisa mempersiapkan diri tahun 2021 dengan melihat fakta yang sudah kita tawarkan. Intinya kamu harus belajar dari sekarang, kuasai materi SMP mulai kelas 1, kelas 2, kelas 3, materi SMA juga, kemudian materi olimpiade dan tes pengetahuan skolastik atau TPA ya. Jadi kamu harus mempelajarinya dari sekarang. Siapkan, semoga adik-adik bisa lulus di tahun 2021. Terima kasih, semoga sukses. Salam para bintang. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih.